Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar teman-teman? Ya, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa, untuk kesempatan ini sesi tanya jawab edisi 10 tanggal 28 April 2022 pukul 11 malam ya. Oke teman-teman, kita mulai saja langsung ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Toto Audio Video Solution. Normalnya PSU untuk PWM dan kipas berapa? Di sini terukur untuk kipas 18 volt dan PWM 11 volt. Apakah itu penyebabnya? Awal pertanyaannya itu teman-teman, di video saya servis Lakoni Basic 123iX mati total, IGBT rusak ya. Di awal pertanyaan ini kasusnya seperti ini teman-teman. Mesin itu dinyalakan, bisa mengelas normal, tapi lama-lama apinya mengecil. Dan beliau bertanya, nanti kalau dimatikan atau didiamkan, nanti dia normal lagi gitu. Jadi saat mengelas normal, tiba-tiba turun, terus bisa normal lagi, turun lagi apinya, mengecil ya api lasnya. Analisa kami itu ada masalah di power supply 24 volt, dimana pada mesin ini power supply 24 volt itu terdapat dua output ya. Yang satu tegangan 24 volt, satu lagi tegangan 15 volt. Tegangan 24 volt itu digunakan untuk menyalakan relay dan kipas pendingin. Sedangkan tegangan 15 volt itu digunakan untuk mengaktifkan rangkaian PWM atau bagian IC kontrolnya. Nah, di situ juga ada penguat ini ya, IC regulator di bagian power supply 24 voltnya. Itu kodenya LNK626, kaki IC-nya ada 7 pin. Analisa kami teman-teman, ada masalah di bagian regulator IC. Saya sampaikan seperti itu ya. Nah, tapi tolong dicek tegangan 24 voltnya normal apa tidak, tegangan 15 voltnya normal apa tidak. Setelah diukur ulang, ternyata laporan yang kami terima itu tegangan 24 voltnya jadi 18 volt, tegangan 15 voltnya menjadi 11 volt. Dan itu pasti akan menurunkan, karena tegangan di bagian PWM turun, tegangan inputnya turun, yang harusnya 15 volt menjadi 11 atau 10 volt, otomatis rangkaian PWM tidak bisa bekerja ya secara normal. Jadi setelah analisa selanjutnya saya arahkan kalau IC LNK, IC regulator di power supply 24 voltnya LNK626 itu tolong diperiksa, rangkaian pendukung di sekitar IC juga harus diperiksa ya, karena kemungkinan itu penyebab kenapa saat mengelas awalnya tegangannya bagus, tiba-tiba turun dan bahkan hilang gitu ya. Pertanyaan kedua dari Laode Nasahudin. Oh iya, makasih. Jadi lampu OC-nya nyala saat dihubungkan ke lampu. Dan ada kalanya lampu OC-nya kalau saya biarkan kadang mati sendiri dan seketika nyala lagi. Ini ada pertanyaan begini teman-teman. Di video saya servis Izumi MO 120 mati total. Di awal pertanyaan, saudara kita ini menanyakan dia punya mesin las, lampunya OC Izumi ya, MO 120, lampu OC-nya menyala dan tapi api lasnya ada. Ya, api lasnya ada tapi efeknya kecil, mungkin seperti itu ya. Jadi analisa saya, kenapa lampu OC yang menyala sedangkan tegangan outputnya ada,
itu ada masalah di rangkaian short circuit ya. Jadi kita tahu kalau Izubi MO120 ini mempunyai rangkaian short circuit yang kalau kawat itu nempel lengket ya, mesin ini akan aktif lampu OC sehingga tegangannya ini nggak ada teman-teman. Jadi kita lepas kawatnya, setelah lepas lampu OC-nya padam dan kawat ada tegangan dan bisa digunakan untuk mengelas. Kalau di mesin-mesin lain umumnya nggak ada rangkaian short circuit ini ya, ini kelebihannya. Tapi efeknya itu kekurangannya juga. Jadi saat mengelas kalau rangkaian short circuit ada masalah, efeknya seperti itu. Kadang lampu OC menyala tapi tegangannya ada gitu, seharusnya kan nggak ada. Kalau lampu OC menyala itu seharusnya tegangan outputnya 0 volt. Oke, saya instruksikan analisa di bagian short circuit. Nah, short circuit itu ada di bagian gambar yang saya lingkarin garis merah ya. Di situ ada beberapa komponen. Saya sarankan dicek sensor suhu. Kalau saya tidak salah, sensor suhunya ini sifatnya normally close ya. Jadi saat suhunya normal, switch di dalam itu nyambung. Nanti kalau panas switchnya lepas ya. Saya sarankan coba kaki sensor suhunya dihubungkan langsung saja pakai solder ya, di shortkan. Nah, nanti lihat apakah lampu OC-nya tetap menyala atau tidak. Kalau lampu OC-nya menyala, saat kita nyalakan mesin, lampu OC-nya menyala terus, kita biarkan dulu. Kita biarkan. Sekitar semenit 2 menit lampu OC-nya tetap menyala dan tegangan outputnya masih ada. Dalam kasus ini kan lampu OC menyala, tegangan outputnya ada. Nanti coba kalau tegangan output kalau lampu OC menyala, tegangan outputnya masih ada, itu memang analisa saya memang rangkaian ininya ya, rangkaian short circuitnya bermasalah. Tapi saat lampu OC-nya menyala, tegangan outputnya tidak ada, itu saya bisa menganalisa masalah ada di PWM. Jadi kesimpulannya, jika tidak bagian short circuit yang bermasalah, itu bagian PWM-nya bermasalah. Harus dianalisa satu bagian ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Sampai sejauh ini saya analisanya seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ferry Andrianto. Trafonya harus sama 20/4 ya bang. Misalnya trafo 22/4 rusak, 1 berarti gantinya harus disamakan ya bang. Tidak boleh 22/4 sama 20/4. Apakah seperti itu ya bang? Jadi gini teman-teman. Sahabat kita ini dia bertanya di awalnya itu, dia punya mesin las, trafo outputnya rusak. Tidak dijelaskan merek apa ya. Tapi di situ beliau menjelaskan trafo outputnya kode perbandingan lilitannya itu 22/4. Beliau bertanya apakah bisa dipasang trafo output yang kode perbandingannya 20/4. Saya jawab bisa, silahkan saja. Tapi beliau menjawab lagi sepertinya masih ragu gitu. Terpaksa saya jelaskan secara detail ya. Jadi begini, trafo output yang kodenya 20/4, 21/4, 22/4 ya, ini biasa digunakan pada mesin las penguat MOSFET ya, mesin las inverter yang berpenguat MOSFET. Ini contoh saja teman-teman. Mungkin ada mesin las berpenguat MOSFET, output apinya sekitar 160 ampere. Biasanya dia terdapat 3 buah ya, 3 buah trafo output.
Anggaplah kita buat kodenya itu bawaan aslinya 22:4, ada 3. Ternyata satu ada yang rusak, kita lepas. Dan saat kita mau memasang trapo baru, kode lilitannya beda ya. 22:4 itu perbandingan lilitan primer sekitar 22 lilit dan lilitan sekundernya 4 lilit. Jadi ada perbedaan jumlah nilai lilitan primernya. Yang satu lilitannya 22, yang mau kita pasang ini lilitannya 20 lilit ya. Berbeda hanya 2 lilit saja. Tapi beliau itu ragu, takutnya tegangannya berbeda dan ampere yang berbeda. Saya jelaskan. Contoh saja teman-teman ya. Jika input dari tegangan itu, dari input dari sinyal input ke lilitan primer itu sekitar 140 volt. Jadi kalau kita perbandingkan sama jumlah lilitan, maka jika trapo 22:4 kita beri tegangan 140, maka outputnya itu sekitar, jadi tegangan itu sekitar 25 volt ya. Dan kalau tegangan kalau trapo rasio perbandingannya itu 20:4, kita beri tegangan 140 volt, itu outputnya sekitar 28 volt. Jadi ada perbedaan sekitar 3 volt ya. Ada perbedaan sekitar 3 volt. Karena trapo ini ada 3 buah yang pemasangannya ini diserikan, bukan seri, sorry, diparalelkan, sehingga nilai tegangan yang akan terukur itu adalah nilai tegangan yang paling besar ya. Berarti terukur itu sekitar 28 volt. Jadi yang 25 volt tadi itu tertutupi karena tegangannya lebih rendah, sehingga kita ukur tegangannya itu bisa terukur 28 volt. Oke, itu tegangannya ya. Bagaimana dengan ampernya? Kita ibaratkan, kita misalkan trapo, satu buah trapo output dengan kode 22:4 tadi itu memiliki output sekitar 60 ampere ya. Karena dipasang paralel ya, sehingga logikanya itu sama seperti baterai teman-teman, yang kita pasang susun paralel, berarti tegangannya sama, tapi nilai ampernya dijumlahkan dengan berapa baterai yang kita pasang tadi ya. Nah, jadi kalau traponya 3, kita pasang, kita paralelkan 3, maka nilai total ampere outputnya itu bisa 60 ampere kali 3 ya, sekitar 180 ampere ya. Nah, jadi dengan tegangan yang sedikit tinggi, tapi nilai ampernya sama ya, kami rasa itu ada toleransi ya. Karena selama ini saya menservis mesin las yang kode trapo, kode rasio perbandingan lilitan traponya itu berbeda, sejauh ini saya nggak masalah ya. Tapi kalau teori dan praktek saya ini salah, kawan-kawan boleh koreksi ya. Tapi saya infokan kepada sahabat kita tadi, itu tidak masalah, dan alhamdulillah beliau bisa mengerti dan mungkin menerapkan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab ya untuk video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Sampai jumpa di video tanya jawab berikutnya insyaallah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.